Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Old 37 tahun 2015 dan disutradarai oleh Christian Winter, menceritakan tentang dua bersaudara psikopat yang menyamar sebagai petugas medis untuk menyiksa para korban kecelakaan. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan layangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berlatar di negara Amerika Serikat, tepatnya di daerah Penn Barons ini terkenal dengan hutannya yang sepi, sehingga sering dijadikan sebagai tempat balap liar oleh sekelompok anak muda. Dan berita buruknya, dari 30 kasus selama 20 tahun terakhir, korban kecelakaan dari mereka yang tewas di tempat ini hilang tanpa jejak. Bahkan sampai membuat polisi yang mendalami kasus ini kebingungan kemana dan siapa pelaku dari hilangnya korban-korban tersebut. Lalu diperlihatkannya kita dengan dua remaja bernama Jordan dan Samantha yang melewati jalan ini tak bisa lagi menahan keinginan mereka untuk beradu mekanik pun tiba-tiba. Astaga naga, melihat Jordan sudah tak sadarkan diri, Samantha yang berusaha memanggil call center 911 ini pun meresponnya dengan baik. Dan akhirnya penantian Samantha yang kini bisa menarik napas lega pun langsung meminta kedua paramedik yang bernama Derek ini justru membuat Samantha menjadi ketakutan dengan perlakuannya. Lalu saat Samantha kembali menelpon call center 911 ini, diketahui oleh Derek pun langsung menyerangnya. Dan sialnya lagi kawan, pelarian Samantha terhenti ketika melihat John Roy yang sudah menjadikan Jordan sebagai daging olahan tepat di depan matanya. Kini kita diperkenalkan lagi dengan Amy yang terbangun dari tidurnya saat mendengar keributan dari kedatangan teman sekolahnya bernama Jason, Tom, Angel bersama pacarnya bernama Brad. Lalu saat Amy mendatangi ibunya yang bernama Mary ini, langsung memintanya untuk mengambil surat wasiat ayahnya di kotak surat. Saat berada di luar, Amy yang tersipu malu saat Jason menyapanya pun diikuti dengan kedatangan Brooks, pacar dari Jason ini, langsung memperlihatkan kemesraan seolah dunia milik mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan Amy sambil memanggilnya dengan sebutan si dada rata oleh si Brock. Di sini, Brooks yang dikenal sebagai ketua geng cangcut basah pun memamerkan aksi hingga membuat teman-temannya takjub akan keberaniannya. Melihat hal itu, Angel yang sebagai anggota baru di geng mereka ini meminta izin kepada Brad kalau ia ingin melakukannya pun justru mendukungnya. Lalu tanpa basa-basi, Angel yang mulai memperlihatkan aksinya ini membuat Brooks merasa tersaingi, sehingga ia pun langsung mempengaruhi Jason yang dalam konsentrasi tinggi untuk menyeimbangkan laju mobil dari Brad ini pun tiba-tiba. Waduh, di sini Mimin mulai nggak enak nih kawan. Jangan bilang kalau ambulan yang datang ini milik Daryl dan John Roy tadi malam yang sudah menghabisi Jordan dan Samantha. Alhamdulillahnya ternyata lain kawan. Oke, kita lanjut ya. Di sini Brooks mengatakan kepada detektif Egan kalau Angel selalu bertindak ceroboh dengan keluar dari dalam mobil tanpa mereka ketahui. Mendengar hal itu semakin membuat Brad tak bisa menahan amarahnya kepada Jason yang dianggapnya adalah dalang dari semua kejadian ini, yang padahal kita semua juga tahu kan kawan siapa pemicunya.
Keesokan harinya, Amy yang menyampaikan pesan terakhir di hari pemakaman Angel ini terlihat penyesalan yang teramat dalam atas kepergiannya. Karena sebelumnya, mereka adalah sahabat yang tak pernah terpisahkan sedari kecil. Namun persahabatan mereka merenggang karena Amy melarang Angel yang bergaul dengan kelompoknya Brock, si ketua geng wanita di sekolahnya. Setelah pemakaman, Amy yang didatangi oleh Jason ini dilihat oleh detektif Egan pun menanyakan apakah mereka, teman-temannya juga pun mengatakan hanya Jason saja yang dikenalnya. Mendengar hal itu membuat detektif Egan lega karena ia mendapat mandat dari mendiang ayahnya Amy agar selalu menjaganya. Sesampainya di rumah, Amy yang masih belum percaya secepat itu Angel meninggalkannya pun seketika membuatnya tersenyum saat Jason menanyakan kabar tentangnya. Sementara di sini, detektif Egan dan temannya bernama Peter ini pun mulai mendalami atas hilangnya Jordan yang sudah tersebar di surat kabar. Di sini, Amy yang ternyata baper atas perkataan Brooks yang mengatakan dirinya si Dada Rata pun meminta izin kepada ibunya agar ia diizinkan untuk mengoplas payudaranya pun sempat melarangnya. Karena menurut ibunya, ia lebih cantik apa adanya. Kemudian percakapan mereka terhenti ketika kedatangan detektif Egan ini ingin menanyakan sesuatu kepada Amy yang pastinya tahu kepribadian Jordan. Karena menurutnya, Amy adalah teman dekat dari Angel yang satu circle dengan gengsnya Brooks dan Jordan. Sementara di sini, Jason yang masih belum tenang atas kematian Angel itu justru berbanding terbalik dengan Brooks yang dengan santainya malah meminta Jason agar segera datang ke rumahnya untuk beradu mekanik dengannya. Mendengar hal itu, Jason yang sudah muak dengan kelakuan Brooks ini pun mengakhiri percakapan mereka. Amy yang akhirnya diizinkan oplas payudara oleh ibunya pun mulai konsultasi dan menentukan jadwal pelaksanaannya. Lalu sepulangnya Amy yang rumahnya berhadapan dengan Brooks ini pun tak sengaja bertemu dengan Jason yang tanpa basa-basi langsung mengajaknya untuk ikut ke pesta yang dibuat oleh Brooks ini. Tentu tak disia-siakan oleh Amy, karena kalau kita lihat ya kan kawan, sebenarnya Amy ini menyukai Jason yang terlihat jelas dari matanya. Dan betapa bangganya Amy disaksikan banyak mata kalau dirinya bisa bersama pria yang menjadi idola kaum hawa di sekolahnya. Melihat Jason bersama Amy semakin membuat Brooks kepanasan. Sudah tadi malam nggak dikasih jatah, kini justru datang bersama orang yang bukan dari circle mereka. Sehingga Brooks berpikir kalau Jason ini sudah menceritakan kepada Amy kalau dalang dari tiwasnya Angel kemarin itu akibat ulahnya. Melihat pertengkaran itu, Brett yang tak ingin ikut campur pun meninggalkan pesta ini bersama Rachel. Dan yang semakin membuat Amy terkenyut saat Brooks menceritakan rahasia jauh sebelum tiwasnya Jordan, yang dimana waktu itu Jason dan Jordan memacu laju mobil mereka melewati jalan Aspirin Road, menabrak wanita setengah tua hingga membuatnya kehilangan nyawa. Dan parahnya lagi kawan, bukan melaporkan kejadian itu kepada polisi, mereka justru meninggalkan wanita setengah tua itu begitu saja. Mendengar hal itu, Amy yang langsung ilfil dengan Jason pun langsung meninggalkannya. Setelah menyaksikan adu muntung tadi, Tom mengabari Brett melalui pesan suara karena teleponnya sengaja tak diangkat saat masih beradu mekanik dengan Rachel yang kini menggantikan Angel di hatinya. Lalu saat lagi panas-panasnya, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang langsung membawa Rachel pun Brett melakukan perlawanan. Tapi sialnya,
Kita kembali dengan si Tom yang tak kunjung mendapat balasan dari Brad. Mencoba melacak keberadaannya pun mendapatinya berada di tempat pengumpulan besi tua itu, membuat Tom penasaran langsung mendatangi mereka. Namun sesampainya si Tom di tempat tiwasnya Rachel dan Brad tadi, semakin membuatnya penasaran saat melihat banyaknya ceceran saus merah di dalam mobilnya Brad ini. Lalu dengan rasa yang super duper keponya ini, langsung mengikuti jejak saus merah itu sampai masuk ke dalam tempat pengumpulan besi tua ini. Kemudian yang tanpa kita duga kawan, Tom yang memberanikan diri masuk semakin jauh ke dalam, mendapati mobil yang tak asing ini. Yakin betul setelah melihat kalung milik Jordan pun membuatnya ketakutan, dan juga menemukan Brad dan Rachel yang sudah tak bernyawa sampai tak menyadari Ternyata kawan, serangkaian kejadian tadi ulah dari John Roy dan Daryl yang kini mengobati lukanya setelah mendapat perlawanan dari Brad tadi. Seketika membuatnya teringat kekejaman ayahnya bernama Jimmy ini betul-betul membekas di hatinya, yang selalu melampiaskan amarahnya kepada Daryl daripada adiknya John Roy, dan hanya ibunya lah yang selalu melindunginya. Keesokan paginya, Detektif Higgins yang mendapat petunjuk di sepanjang jalan tiwasnya Jordan, Samantha dan Angel mulai mendatangi tempat pengumpulan besi tua miliknya Daryl, karena cuma tempat inilah yang jaraknya tak jauh dari jalanan maut itu pun ingin mencari petunjuk apa yang bisa ia temukan. Lalu saat Detektif Higgins menanyakan apakah mereka mengoperasikan ambulan di tempat ini pun, Daryl mengatakan kalau yang menjalankan ambulan itu adalah ayahnya sewaktu masih hidup, pun kembali membuatnya teringat kelakuan ayahnya yang sengaja menyadap radio dan panggilan dari polisi untuk melancarkan aksinya kepada 30 korban kecelakaan yang hilang tanpa jejak itu. Sehingga bisa kita pastikan ya kawan, kalau dari 30 kasus orang hilang selama 20 tahun belakangan ini adalah akumulasi dari kelakuan Daryl dan John Roy yang melanjutkan kebiasaan ayahnya. Oke, kita lanjut dengan mereka lagi ya kawan. Detektif Higgins yang tak tahu mobil milik Jordan ini juga tak menyadari ada tetesan saus merah yang keluar pun diikuti. Dengan kedatangan John Roy pun membuatnya terkejut. Lalu Daryl yang dengan sengaja membuat suasana jadi membosankan ini agar tak terus diberikan pertanyaan oleh Detektif Higgins pun meminta John Roy melakukan joget ayam di depannya. Setelah Detektif Higgins pergi, John Roy yang merasa dipermalukan tadi seketika teringat dengan kelakuan Daryl kepadanya di masa lalu, yang dengan sengaja membuat John Roy harus menggunakan masker sampai saat ini. Karena waktu itu ia merasa kalau ayahnya lebih sayang kepada John Roy saja ketimbang dirinya. Kini kita kembali lagi dengan Brock, si kepala geng cangcut basah ini mengendarai mobil sambil menelpon ibunya pun dikejutkan dengan mobil yang berada di belakangnya terus mengelaksoninya sampai membuatnya kesal. Ini ternyata adalah anggotanya sendiri. Lalu saat Brock ingin melanjutkan telepon bersama ibunya pun, astaga naga, hari apes memang nggak ada di kalender ya kawan. Tapi beruntungnya Brox ini diketahui oleh pengendara lain yang melintas pun bergegas menelpon call center 911. Namun tanpa diketahui oleh si penolong ini kalau ambulan yang datang adalah dua saudara psikopat pun langsung membawa Brox yang seketika sadar kalau mereka berdua bukanlah petugas medis sebenarnya. Dan betapa
Betapa malangnya nasib Brox ini kawan, yang tak bisa berbuat apa-apa ketika dibaringkan di atas ranjang operasi oleh kedua saudara ini pun akhirnya menjadi korban selanjutnya. Sementara di sini Amy yang sudah melakukan operasi nenen ini pun membuat kita semua bertanya-tanya kan kawan, seperti apakah hasilnya. Anjay, Amy yang kini semakin bala-bala Cihui langsung mendapat telepon dari Jason pun menanyakan kenapa sudah berapa hari ini ia tak lagi online di pacebuknya. Mendengar hal tersebut, Amy yang merasa diperhatikan ini pun mengatakan kalau dirinya hanya mencari ketenangan saja. Lalu Jason pun mengajaknya makan malam bersama sebagai permintaan maaf atas kejadian malam itu. Sambil menunggu kedatangan Jason, Amy yang menanyakan tentang pacar ibunya ini pun sempat terjadi perdebatan halus antara mereka. Karena Amy menyarankan kalau ibunya lebih fokus saja kepada detektif Egan yang terlihat lebih matang sekaligus teman baik ayahnya. Sementara ibunya tak berpikiran yang sama dengan Amy karena lebih mementingkan kenyamanan di atas segalanya. Lalu percakapan mereka terhenti ketika terdengar suara ketukan pintu. Astaga naga, tanpa kita duga kawan, pacar ibunya Amy ini ternyata adalah Daryl, yang ketika Amy memperkenalkan dirinya langsung membuat Daryl teringat dengan sosok anak muda yang pernah dilihatnya. Kemudian diikuti dengan suara klakson mobil Jason itu pun Amy langsung bergegas mendatanginya. Lalu saat Daryl melihat mobil yang dipakai Jason itu membuatnya semakin yakin kalau dia tak salah orang. Dan ternyata kawan, wanita separuh tua yang ditabrak oleh Jordan waktu itu adalah ibunya John Roy dan Daryl yang saat membawanya ke rumah sakit, ibunya Amy inilah yang menanganinya. Dan dari situlah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka sampai saat ini. Kita kembali lagi dengan mereka ya kawan, yang menikmati hangatnya kebersamaan ini seketika membuat Jason bertanya-tanya dengan perubahan Amy ini sangat-sangatlah berbeda. Karena sebelumnya Amy yang ia kenal sosok yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Tapi saat ini ia melihat Amy sama seperti Brox yang sangat haus validasi, seperti memberitahukan harga sepatunya seharga $300. Lalu Amy yang dulunya rajin belajar kini justru ingin menikmati pergaulan bebas sama seperti yang dilakukan oleh Brox dan teman-temannya. Dan mirisnya lagi kawan, semua itu ia lakukan hanya demi membuat Jason terkesan. Tapi hasilnya Jason justru memintanya tetap menjadi sosok Amy yang dikenalnya dulu. Lalu saat mereka ingin menuju ke warung makan, dikagetkan keributan dari dalam ambulan itu membuat mereka penasaran apa yang telah terjadi pun langsung mendekatinya. Astaga naga, di luar prediksi BMKG kawan, yang kita ketahui kalau ambulans milik kedua saudara psikopat ini beroperasi di jalan sepi, kini justru melakukan aksinya di tengah perkotaan, kemudian membawa mereka ke tempat John Roy dan Daryl biasa mengeksekusi korban-korbannya. Lalu Amy yang berusaha menyelamatkan diri lari terbirit-birit ketakutan mencari pertolongan. Tapi bagi Daryl yang paham betul tempat ini, justru dengan santainya mencari keberadaannya, karena kemana dan di mana Amy bersembunyi pasti akan menemukannya. Sementara di sini Jason yang lebih dulu harus menghadapi genre ini mampu mengimbangi sampai maskernya terlepas pun justru semakin membuatnya naik darah karena dia malu kita semua mengetahui wajah aslinya yang cacat akibat ulahnya Daryl di masa lalu.
Kembali lagi dengan Amy yang tak kunjung menemukan jalan keluar dari tempat ini pun melihat sesuatu yang tak pernah kita semua bayangkan kawan. Terutama Amy sendiri harus merelakan orang yang satu-satunya ia sayangi tewas dengan cara yang sangat amat mengenaskan. Lalu diikuti kedatangan Daryl ini langsung membocorkan nenek palsunya Amy pun kembali melanjutkan pelariannya demi menghindari Daryl yang sebenarnya salah menduga kan kawan, kalau Amy ini sebenarnya bukanlah si Brooks yang ada di dalam mobilnya Jason saat kejadian tabrak lari ibunya waktu itu. Dan sialnya Amy ini harus ikut menjadi korban hanya karena meniru gaya rambutnya Brooks. Amy yang terus berusaha mencari pertolongan tak tahu kalau ini rumahnya Daryl pun melihat mayat seorang wanita yang tidak lain adalah ibunya John Roy. Dan Daryl pun dikagetkan lagi dengan ayahnya yang seperti zombie ini akibat ulah mereka juga. Karena waktu itu John Roy dan Daryl yang mendapati ayahnya melakukan KDRT kepada sang ibu pun mau tak mau melakukan prosedur lobotomi ekstrim, yaitu sengaja merusak lobus frontal otak ayahnya agar kehilangan kemampuan berpikir, emosi, bahkan sampai membuatnya tak bisa bicara lagi layaknya zombie seperti saat ini. Oke, kita lanjut dengan detektif Higgins ya kawan, yang dimana ia merasa kesal gegara surat penggeledahan bengkel milik Daryl dan John Roy itu ditolak oleh hakim pun terpaksa bertindak seorang diri. Dan sesampainya dia langsung mendengar suara teriakan Amy dari dalam bengkel ini pun langsung menelpon detektif Peter untuk mengirimkan bantuan ke lokasinya, lalu bergegas mencari tahu apa yang sudah terjadi di tempat John Roy dan Daryl ini. Amy yang terus mencari tempat teraman dari kejaran Daryl itu pun masuk ke dalam gudang dan semakin membuatnya ketakutan saat melihat keadaan Brooks yang memprihatinkan ini bermaksud ingin menyelamatkannya. Tapi sialnya Amy yang mendengar teriakan Daryl dari luar gudang ini terpaksa harus mengurungkan niat baiknya, lalu diikuti dengan kedatangan detektif Higgins yang juga mendapati kondisi Brooks ini akhirnya mendapat bukti kejahatan John dan Daryl selama ini pun tiba-tiba. Astaga naga, Daryl yang semakin menggila kembali mencari keberadaan Amy yang kini berusaha bertahan hidup pun tak membuahkan hasil dan harus terjebak dengan kedua saudara psikopat ini. Lalu saat Daryl ingin mengeksekusi Amy, John Roy yang akhirnya muak dengan kelakuan Daryl ini pun langsung menghentikannya. Bahkan yang tak pernah kita duga kawan, dendam yang selama ini ia simpan tanpa basa-basi langsung menghabisi Daryl saudara kandungnya sendiri. Kesempatan itulah yang tak disia-siakan oleh Amy untuk menyelamatkan dirinya dari tempat ini. Akhirnya kawan, Amy yang berhasil sampai ke jalan utama pun nyaris saja tertabrak dengan mobil yang melintas. Dan cerita pun selesai. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.